Itu yang pertama, tadi kan ya pakai induksi. Nah, yang kedua, cara membuktikan kebenaran itu ada yang pakai kontradiksi gitu ya. Nah, kontradiksi ini biasanya dipakai untuk algoritma-algoritma yang agak kompleks gitu ya. Sehingga tadi agak susah tuh kayak tadi kan sebenarnya masih agak lebih apa ya, traceable lah ya. Kita bisa nge-trace gitu, bisa nge-trace ada array, terus ngebayangin gitu kalau dia I-nya lompat ke tengah, terus ya kayak gitu-gitulah. Ya, itu masih bisa pakai induksi, tapi ada beberapa banyak algoritma yang agak sulit gitu ya, terlalu detail gitu ya, jadi nanti kepanjangan membuktikan dengan menggunakan induksi, maka kita bisa pakai kontradiksi. Nah, kontradiksi ini permainan kata-kata sebenarnya saya nggak begitu suka sebenarnya, cuman ya mau apa lagi gitu ya, namanya suruh ngajar gitu ya. Nah, jadi kalian sebenarnya nanti kalau di kelas ini sih ya itu karena algoritmanya sebenarnya algoritma yang relatif sederhana, jadi ya pakai induksi aja gitu ya. Kecuali kalian bisa merangkai kata-kata yang bagus gitu ya. Nah, jadi ini dengan contoh yang sama, kita pakai contoh yang Bapaknya aja ya, mencari nilai maksimum dalam array. Jadi yang namanya kontradiksi itu gimana ya? Saya menyatakan yang salah, gitu ya. Jadi intinya adalah saya menyatakan sesuatu yang salah supaya nanti disalahkan terus jadi benar gitu. Gimana ya? Misalnya yang gampangnya misalnya saya bilang saya bukan perempuan misalnya. Wah, serem kan gitu. Saya bukan perempuan gitu ya. Saya akan membuktikan dengan pembuktian kontradiksi gitu. Saya pengen membuktikan bahwa saya itu perempuan gitu ya. Tapi untuk membuktikan saya perempuan, saya akan melakukan klaim bahwa saya itu bukan perempuan gitu. Maka kemudian akan dicari bukti-bukti kalau saya itu bukan perempuan gitu. Coba bukti A gitu. Apakah benar saya bukan perempuan? Dengan harapan buktinya nggak ketemu gitu. Ketika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa saya bukan perempuan, maka terbukti bahwa saya adalah perempuan. Kebayang nggak? Ya, jadi makanya bolak-balik. Gitu. Jadi untuk membuktikan sesuatu, saya klaim kebalikannya dengan harapan klaim saya itu salah gitu loh. Nggak terbukti gitu. Sehingga saya bisa bilang bahwa yang sebaliknya itu yang benar. Itulah kira-kira ya. Jadi untuk yang find max ini, saya klaimnya kebalikannya nih yang ini. Bahwa AI max itu untuk IMAX-nya 1 sampai N, entah IMAX-nya bisa 1, bisa 2, bisa berapapun gitu ya, itu bukan nilai yang terbesar di dalam array. Gitu. Atau saya bisa nulis begini. Saya bisa bilang bahwa IMAX itu bukan posisi dari nilai yang terbesar. Gitu. Padahal kan sebenarnya algoritma find max ini kan sebenarnya tujuannya adalah bilang bahwa dia return-nya IMAX. Gitu. Dan dia bilang algoritmanya bahwa IMAX itu adalah indeks dari nilai terbesar di dalam array A 1 sampai N. Kan gitu. Ya kan? Nah, kita mau membuktikan itu kan. Ya, jadi coba saya tulis di sini. Kita tuh mau membuktikan bahwa AI max gitu ya. Itu lebih dari atau sama dengan A1 sampai dari semua elemen yang ada di dalam array. Nah, untuk membuktikan dengan menggunakan kontradiksi, maka kita harus bilang klaim yang sebaliknya gitu ya. Bahwa AI max itu bukan gitu ya. Bukan, gimana nulisnya? Bukan lebih dari sama lebih dari. Sudah dikasih makan yang basah. Oh, iya. Tapi sebentar ya. Oke. Sampai mana tadi ya? Jadi maka saya mengklaim bahwa AI max itu bukan yang paling besar di antara semua elemen yang ada di dalam array gitu ya. Oke, jadi klaimnya kebalikannya. Nah, maka gitu ya. Oh, gitu ya gitu ya. Ternyata AI max itu bukan yang paling besar ya. Berarti IMAX itu bukan posisi dari elemen terbesar. Berarti ada dong yang lainnya gitu. Karena kan tadi waktu saya tanya pertama kali, kalau nilai ekstrim itu pasti ada nggak? Pasti ada, gitu kan ya? Pasti ada kan?
Di dalam array ini pasti ada. Berarti kalau I-max ini bukan posisi dari nilai yang terbesar, berarti ada dong I yang lain gitu kan ya. Kan disalahkan ya. Misalnya I-max-nya di sini gitu ya. I-max-nya di sini. Dan kita bilang katanya tadinya kan paling besar gitu. Terus kita klaim bukan, ini bukan yang paling besar gitu. Artinya kan ada somewhere mungkin di sini gitu ya, yang paling besarnya gitu. Kita kasih nama itu kalau saya ngikutin bapaknya namanya IX. Gitu ya. IX gitu. Berarti ada indeks lain yang merupakan lokasi di mana dia adalah yang terbesar gitu ya, elemen terbesar. Let's say IX gitu ya. IX itu adalah gini. Jadi berarti ada dong berarti ya. Berarti exist gitu ya. IX AIX itu lebih dari sama dengan A1 sampai N, di mana si IX-nya juga ini harus di antara 1 sampai N gitu kan ya. Maksudnya si indeksnya kan harus indeks yang di dalam range kan, nggak boleh si IX-nya tuh yang di sini gitu kan, nggak boleh gitu ya. Jadi harus di dalam range array-nya gitu kan ya. Oke, ini ya. Ini atau kalian boleh nulisnya begini juga boleh nih ya, lebih simpel gitu ya. Saya lebih terbaca gitu ya, tapi saya boleh juga bilang bahwa IX itu ada di 1 sampai N gitu ya, boleh juga. Oke. Nah, itu kan. Tetapi kalau kita lihat algoritmanya gitu ya, semua elemen itu pasti dicek kan, ya. Masuk ke if pasti kan, semua elemen ini, semuanya dari 1 sampai N itu pasti masuk ke if. Tidak ada satupun yang terlewat gitu. Ya kan? Semua pasti diuji termasuk nilai yang di IX gitu. Pasti kan diuji kan gitu kan ya. Ini ya. Dalam loop jadi kata-kata gini. Seluruh data dalam array pasti diuji paling sedikit 1 kali ya. Pasti diuji 1 kali gitu ya termasuk AIX gitu. Gitu kan? Artinya apa? Artinya ketika I-nya ini adalah IX berarti kan dia pasti gini. If I-nya kan pas saat IX gitu ya, lebih dari ini harusnya lebih dari sama dengan kayaknya ya. Lebih dari sama dengan AI max. Oh, atau lebih dari sih benar deh. Kalau sama dengan nggak usah diganti ya. Lebih dari aja. Oke. Lebih dari AI max gitu ya. Maka saya akan melakukan si I max-nya itu sama dengan IX kan. Kalau sampai si IX ini yang paling besar dan IMAX itu bukan yang paling besar gitu, pastikan pada saat dia diperiksa apakah AIX lebih dari AIMAX kan pasti dia lebih besar kan, katanya lebih besar dari AIMAX kan. Berarti pasti si IMAX-nya kan diganti sama si IX gitu. Artinya si IX itu bakal masuk gitu loh ke IMAX juga gitu kan ya. Jadi pada saat iterasi I-nya sama dengan IX, terus AIMAX-nya saat diuji terhadap IX itu pasti I-nya adalah IX gitu. Jadi si IMAX itu isinya IX gitu. Nah, karena instruksi if itu tidak mungkin salah, artinya komputernya pasti benar gitu. Yang salah kan programmernya. Komputernya pasti benar gitu. Dia nggak mungkin tiba-tiba di tengah-tengah salah IX-nya jadi nggak masuk ke dalam IMAX gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Pasti masuk ke dalam IMAX gitu ya. Maka ya udah gitu ya. IMAX-nya ini nggak akan berubah lagi gitu. Karena kan katanya IX ini paling besar gitu. Jadi nanti ketika di sini ya, ketika I-nya yang di sini gitu ya, IX plus 1 lah gitu ya, misalnya IX plus 1 kan dicek, dia nggak akan masuk ke if gitu. Karena kan tadi katanya ini yang paling besar. Jadi pasti si IMAX-nya tidak akan berubah sampai di akhir data gitu ya, sampai N tuh nggak akan berubah. Mana tadi? Nah ini. Jadi iterasi selanjutnya setelah IX sampai N dengan alasan yang sama, itu pasti IMAX-nya nggak akan berubah gitu. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa pasti nilai IMAX itu ya nilai IX gitu. IMAX itu sama dengan IX gitu di sini. Maka terjadilah kontradiksi gitu ya. Terjadilah kontradiksi. Kenapa? Terjadi kontradiksi karena ternyata ya IMAX-nya itu adalah yang terbesar. Tadi kan kita mengklaimnya katanya IMAX-nya itu tidak mungkin lebih dari sama dengan A1 sampai N gitu ya. Tapi kalau berdasarkan ini gitu ya, IMAX-nya sama dengan IX yang tadi katanya terbesar ya. Berarti IMAX itu ya IX itu ya IMAX gitu. Jadi ini nggak mungkin nih, hal ini nih nggak mungkin terjadi gitu. Jadi pasti kalau ini IX, ya IMAX-nya pasti di sini juga gitu. Atau kalau ini IMAX, ya IX-nya di sini juga gitulah kira-kira ya.
dia adalah makhluk yang sama gitu lah ya. Jadi ini makhluk yang samanya tuh ditunjukkan di poin yang ini. Gitu sih gitu ya. Kalau kontradiksi itu begitu gitu. Bisa-bisanya kalian, pinter-pinternya kalian merangkai kata-kata yang dia ngalir gitu ya. Pertama ini, terus dengan alasan itu jadi begini. Jadi ada ceritanya gitu ya. Enggak ujuk-ujuk, misalnya dari sini gitu ya. Artinya benar terus ujuk-ujuk terjadilah kontradiksi gitu ya. Itu enggak boleh gitu ya. Jadi bagaimana caranya kalian bisa membuat cerita seperti itu ya? Ya salah satu caranya adalah bukan salah satu cara ya, satu-satunya cara adalah dengan sangat memahami algoritmanya sehingga kita bisa cerita gitu ya. Kalau nggak paham algoritmanya, bye-bye lah, nggak akan bisa dapat. Saya pastikan tidak akan bisa dapat. Karena ketika kalian paham saja belum tentu bisa dapat tuh ya. Maksudnya bingung. Tapi setidaknya kalau kalian paham, kalian bisa mikir gitu. Kalau nggak paham sih ya sudah gitu ya. Oke? Saya masih nggak ngerti, Bu. Gimana? Nggak ngerti kenapa? Saya nggak ngerti yang di poin kedua terakhirnya. Kenapa IX? Kedua terakhir. Ini kenapa apa? IX-nya tiba-tiba jadi IMAX. Soalnya kan tadi IX-nya udah dibandingin sama IMAX. Oke. Ya kan gini kan. Kenapa kok tiba-tiba si IMAX-nya isinya bisa IX gitu ya? Atau IMAX-nya kenapa kok tiba-tiba adalah jadi makhluk yang sama dengan IX gitu ya? Karena tadi coba mundur lagi. Nih. Nah ini yang merah ini ya, sama bapaknya dikasih merah. Tetapi gitu ya, di dalam loop yang diberikan kan katanya seluruh data itu pasti diperiksa kan ya, dicek apakah lebih dari gitu ya, dari AI max gitu ya. Semuanya tanpa terkecuali gitu ya. Jadi semua I gitu ya. Mau I-nya di sini, mau I-nya di sini, mau I-nya dimanapun, pasti kan akan masuk ke gini kan, AI if AI lebih dari AI max, pasti kan akan diperiksa di sini gitu ya, di baris yang ini. Maka nanti saya bilang bahwa I max-nya gitu kan ya, I-nya akan kita masukkan ke I max gitu. Gitu kan ya. Nah, si I ini kan bisa ada di 1, bisa ada di 2, bisa ada di 3, bisa di 4 gitu. Nah, kita misalkan IX-nya di sini gitu. IX tuh bisa angka berapa aja gitu. Itu cuman buat menunjukkan IX tuh ini loh posisi ini gitu loh. IX itu ya I sebenarnya. Cuman I pada saat di IX gitu gimana. Atau T namanya boleh lah bebas apa aja atau K gitu ya. Tapi pokoknya sesuatu yang tadinya kita klaim tuh katanya bukan IMAX gitu. Karena IMAX itu katanya misalnya IMAX-nya di sini. Kita membayangkannya begitu gitu. IMAX-nya tuh somewhere gitu. Misalnya tadinya di sini gitu ya IMAX ya. Tapi kita mengklaim bahwa IMAX itu bukan yang paling besar gitu. Ada lagi yang lebih besar gitu. Ini IX ini gitu. Anggaplah gitu begitu. Nah, tapi tadi tuh diklaim itu tuh nggak hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena semua elemen yang ada di array ini pasti harus melewati if ini pasti kan ya. Begitu pula ketika I di sini masuk sini sampai I-nya berhenti di sini nih. Pas I-nya pas di IX gitu ya. I-nya tuh di sini. Maka kan sebenarnya kalau kita kotret si ini isinya IX itu kan jadi kayak ada gini kan. If AIX lebih dari AI max gitu. Kan gitu kan. Si I-nya tuh nilainya si IX gitu. IX-nya tuh bisa berapa aja, bisa 2, bisa 5 gitu. Gitu ya. Ini mah nama aja. Jadi saya bisa bilang ini I di sini namanya IA, di sini namanya IB, di sini namanya IC, boleh-boleh aja gitu ya. Itu tuh menunjukkan angka satu tempat lah gitu, satu titik gitu. Maka ketika I-nya adalah IX, pas I-nya nyampe ke sini nih gitu. Berarti kan artinya dia mengeksekusi ini kan? Pasti masuk ke if kan? Kenapa? Karena kan tadi diklaim katanya IX-nya paling besar. Kalau IX-nya paling besar, pasti kan IX itu lebih besar dari AI max dong, gitu loh. Karena kan tadi ngeklaimnya katanya IX-nya yang paling besar, bukan IMAX yang besar gitu. Gitu kan? Tadi klaimnya kan gitu. IX itu yang paling besar. Artinya pasti masuk if kan? Ya kan? Karena ini pasti true dong. Karena IX tadi katanya paling besar gitu. Maka kalau dia true artinya apa? Itu jadi kayak buah si malakama jadi sama si buat si IX gitu. Kalau dia true artinya kan dia masuk if dan menjalankan statement ini gitu.
Padahal statement ini bilang apa? Masukkan nilai I ke dalam Imax gitu. Nilai I-nya siapa? IX kan tadi? IX kan? Jadi sebenarnya saya sama aja ngomong begini kan. Artinya apa? Artinya si Imax itu isinya IX gitu. Jadi Imax sama IX itu jadi benda yang sama gitu. Loh, Bu, belum tentu gitu. Misalnya ada kayak gitu. Belum tentu. Kan ini masih ada I yang lain nih. Nanti kan I-nya dari IX ini kan bergerak lagi I-nya ke sini, bergerak lagi I-nya ke sini, bergerak lagi I-nya ke sini. Siapa tahu aja Imax-nya berubah diisi jadi I yang di sini gitu misalnya. Kan masih jalan kan? Jadi if ini kan masih berlaku gitu ya, masih dicek gitu. Tapi itu nggak mungkin gitu. Setelah dia melewati IX yang diklaim katanya paling besar gitu ya. Dan Imax-nya karena dia paling besar kan Imax-nya jadi berubah gitu ya, jadi isinya jadi IX, maka I yang lain itu dia tidak akan pernah true lagi gitu. Kenapa? Ya tadi katanya klaimnya IX-nya paling tinggi gitu. Kalau IX-nya sudah paling tinggi ketika saya iterasi yang selanjutnya A-nya jadi I lagi gitu ya. I yang ini ya, I yang ini misalnya ini apa? I Y gitu ya. IY gitu ya. Namanya ini kan IX, ini IY, ini IZ gitu. Apakah lebih dari A Imax? Nah si Imax-nya kan tadi isinya udah IX kan? Ini kan Imax-nya isinya nggak tahu nih, pokoknya IX ini gitu kan? Dan katanya dia diklaim paling besar gitu kan? Maka ini kan pasti false. Orang katanya Imax-nya paling besar ya, jadi nggak mungkin dong AIY itu lebih dari A yang tadi katanya paling besar gitu kan? Berarti lewat ya, berarti Imax-nya nggak berubah dong nilai. Terus dia plus 1 lagi ke AIZ. Nah, dia masuk lagi ke sini dong. AIZ, apakah AIZ lebih dari AIMAX? Enggak juga, karena kan katanya IX paling besar. Tadi bilangnya begitu. Berarti nggak masuk if. Jadi Imax-nya tidak akan ada yang pernah mengubah sampai N gitu. Coba lihat nih, ada tulisan gini. Nih, iterasi lanjutan setelah I sama dengan IX, nanti sampai mentok ke N, tadi ya IX, IY, IZ, I apa sampai N, dengan alasan yang sama karena ada instruksi if, tentunya tidak akan pernah mengubah nilai Imax lagi gitu. Karena klaim yang tadi yang ini gitu. Bahwa IX itu yang paling besar gitu. Ya kan? Karena nilai Imax tidak akan pernah berubah lagi walaupun saya ngecek terus sampai N, maka at the end of while gitu ya, at the end of loop itu Imax-nya kan pasti isinya jadi IX gitu. Makanya kenapa di sini saya bilang bahwa ya pastilah si IX-nya sama dengan Imax gitu. Gimana? Tambah bingung atau lebih mengerti? Ya udah ngerti dikit lah. Ya, nanti coba ini lagi deh ya. Coba Jadi intinya IX sama IMAX itu sama, IX-nya itu masuk ke IMAX-nya gitu. Betul. Karena dia ngeklaimnya kan tadi IX itu adalah posisi di mana nilai terbesar dari array itu berada gitu ya. Jadi artinya kalau udah sampai kita hit kena tuh si IX ya gitu. Maka ya udah berarti itu pasti si IMAX-nya nggak akan, kan dia ngeklaim gitu kan. Jadi ngeklaimnya si IX ini, misalnya ini IX gitu ya. Kalau ini misalnya 2, 3, 9, kan kebayangannya tuh begini gitu loh. Bayangannya tuh begini. Salah tuh Imax gitu. Misalnya Imax-nya, misalnya kita bilang Imax-nya di sini gitu ya. Salah tuh Imax-nya gitu. Kita salahkan si Imax. Yang benar ini loh, pasti ada nih IX gitu yang lebih besar gitu. Padahal ternyata kalau kita trace dari algoritmanya, ya nggak mungkin lah Imax-nya ada di sini, pasti Imax-nya di sini juga. Gitu. Karena kenapa nggak mungkin Imax-nya ada di sini gitu? Ya kan nanti kan tadi ada yang if itu gitu kan. Nanti kan somewhere tuh dia akan sampai ke IX yang ini, terus saya periksa apakah AIX-nya itu lebih dari A Imax gitu ya. Misal Imax-nya di situ ya, berarti kan ini 2 ya. Terus IX-nya di sini kan ini berarti 9. Apakah 9 lebih dari 2? Kan pasti lebih dari kan, makanya dia pasti masuk ke dalam if-nya gitu. If-nya ternyata tadi Imax-nya diubah nilainya jadi I ini gitu. Ya jadinya kan Imax-nya jadi di sini gitu loh. Jadi nggak mungkin gitu. Nggak mungkin terjadi si Imax itu
beda makhluk dengan IX gitu. Kalau dia mengklaim IX itu adalah yang terbesar, pasti IMAX itu nunjuk ke dia suatu saat gitu. Ketika iterasinya berlangsung. Ketika iterasinya masih di sini, ya mungkin benar gitu ya. Tapi pada saat iterasinya terus jalan sampai N, IMAX itu pasti. Jadi kita tuh pengen bilang bahwa IMAX itu pasti isinya adalah indeks yang menunjuk kepada elemen terbesar gitu. Ya gitulah ya. Nanti coba dibaca lagi pelan-pelan terkait kontradiksi ini. Ya, gimana Rizky? Mau tanya juga. Ya, boleh. Kan tadi tuh kebenaran algoritma tuh ada 3 cara ya, 3 macam cara ngebuktiinnya. Dua. Oh, yang jika salah tuh bukan cara ngebuktiin juga ya, Bu? Cara pembuktian ketidakbenaran berarti itu. Oh, jadi Ya. hanya yang induksi sama kontradiksi. Betul. Berarti kalau nanti diminta membuktikan suatu algoritma, bisa salah satu dari 2 itu aja? Betul. Nggak harus dua-duanya ya? Tergantung soalnya sih sebenarnya. Oh, baik. Kalau kan bisa jadi soalnya, coba buktikan dengan induksi dan kontradiksi, tapi kayak nggak pernah sih, nggak pernah. Ya. Tapi jadi gini, kalau pertanyaannya disuruh membuktikan, kalian pilih yang menurut yang pertama kali kepikiran gitu. Jadi bisa pakai kontradiksi, bisa pakai induksi, boleh salah satu aja. Jangan dua-duanya, salah satu aja biasanya waktunya udah habis tuh ya. Jadi salah satu aja. Tapi kalau diminta coba buktikan ini dengan induksi, ya berarti harus pakai induksi gitu ya. Kalau misalnya disuruh membuktikan pakai kontradiksi, ya berarti pakai kontradiksi gitu. Tapi kalau nggak ada tulisannya, kalian boleh pilih salah satu gitu. Tadi yang ketiga itu bukan pembuktian kebenaran, tapi pembuktian ketidakbenaran ya. Jadi tidak boleh contoh itu dipakai untuk membuktikan kebenaran gitu ya. Nggak bisa. Baik. Gitu ya. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya, karena kalau contoh tuh parsial masalahnya ya, nggak bisa dijadikan itu. Oke, gitu ya. Jadi kalau lagi kuliah sinkronus gitu ya, sebaiknya sih ditanyakan, karena kalau nggak nanya, saya kasih videonya Pak Jimmy aja, kalian suruh nonton. Ngapain juga saya masuk gitu ya. Sebenarnya itu ide responsi yang semester kemarin tuh begitu sebenarnya gitu ya. Cuman memang kalau sudah tidak paham dari awal dan memang sudah tidak bertanya dari awal, makin lama kan makin numpuk tuh ya. Jadi tuh mau nanya tuh kadang-kadang juga suka bingung kan ya. Saya nanya apa ya, orang nggak ngerti semua gitu ya. Biasanya nanya itu tuh kalau ada kayak sedikit gitu yang ngerti tapi belum full gitu ya pengertiannya, itu saya biasanya bisa nanya ya. Tapi kalau bener-bener nggak ngerti, bener-bener blank gitu ya, bingung nanyanya pasti ya. Pasti segan gitu. Walaupun sebenarnya bisa aja nanya, misalnya Pak gitu ya, atau Bu boleh nggak diulangi lagi gitu dari awal misalnya, kan bisa aja gitu. Cuma kan pasti segan kan biasanya kan ya. Tapi mudah-mudahan di kelas ini enggak lah ya, jangan jangan segan-segan gitu ya. Jadi kita minimalis aja lah, minimalis tuh C lah gitu ya. Minimal C, lulus aja yang penting gitu ya. Kalau ada yang mau targetnya A ya silakan gitu ya, tapi ya minimalis lah. Yang penting lulus. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mana mau saya? Kenapa mau saya bilang? Waalaikumsalam. Oh, sorry. Diminta kontradiksi. Tapi kalau pertanyaan Pak Jimmy biasanya spesifik, diminta kontradiksi atau induksi. Oh gitu ya. Saya lupa soalnya. Saya biasanya sebisa mungkin tidak melihat soal-soalnya gitu ya. Karena biasanya nanti saya jadi mikir gitu, background-nya jalan gitu. Ada pertanyaan lagi? Oh, sebentar. Ini siapa? Rizky. Oh, tadi sesi 4 belum saya itu ya? Iya, Bu. Oh, sorry. Ya, bilang aja lah ya. Nanti saya bikin jedanya nggak terlalu ini deh. Nggak terlalu nempel ya. Soalnya kalau anak-anak S1, saya biasanya mengimplementasikan ini nih ke mahasiswa S1. Nah, mereka itu kan banyak gitu ya, satu kelas hampir 50 gitu ya. Nah, itu bisa nih, maksudnya saya jadi bisa lihat datanya gitu. Tapi kalau kelas ini kan ini masih sedikit, walaupun mungkin nanti setelah PRS bisa jadi kelas ini tiba-tiba jadi berkembang gitu ya, jadi ada banyak gitu ya, jadi ada lebih gitu ya. Ya mungkin bisa gitu. Tapi kalau sedikit sebenarnya enak ya kalau kelas kecil gitu bisa interaktif sebenarnya. Sudah? Tidak ada pertanyaan?
waktunya sebenarnya sudah habis, mungkin bisa sih 3 menit lagi. Coba sebentar. Adiasa. Adiasa, coba Anda tuh mahasiswa baru atau ada nggak ini Adiasa? Hadir, Bu. Anda tuh mahasiswa baru atau mahasiswa lama ya? Mahasiswa masih S1, Bu. Kebetulan. Fast track. Iya, Bu. Oh, pantesan ya nggak terdaftar di situ ya. Enggak, soalnya saya kan minta list mahasiswa baru tuh ke Buri, terus nggak ada nama Anda gitu. Makanya saya bingung, kenapa ini nggak match gitu ya antara yang matrikulasi sama data yang diberikan sama Mbak Ri gitu. Karena tapi Adiasa ini nggak ngambil itu kan, yang PDP-nya diambil kan ya? Maaf, Bu. Apanya, Bu? Yang matrikulasi, yang pembekalan dasar pemrograman. Pembekalan ngambil, Bu. Ngambil kan ya, diambil gitu ya, karena kan sayang gitu kemarin udah ikut matrikulasi, jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya, jadi udah ngambil matrikulasi tapi kan saya belum rekap di BAP gitu, karena kan masalah timeline aja. Nah saya tuh ngerekap BAP-nya tuh nanti ini di mata kuliah berjalan, kalau misalnya Adiasa nggak ngambil mata kuliahnya, padahal kan datang tuh matrikulasinya, ikut pretest, ikut ngerjain segala macam gitu ya. Nah itu jadi saya nggak bisa nge-record gitu ya, jadi buat mahasiswa yang ikut matrikulasi itu bisa jadi. Oh ngomong-ngomong Adiasa tuh kelasnya siapa tapi ya? Bukan kelas saya dong berarti harusnya. Kelas analisis AA-nya, Bu. Kelas ini, Bu. Karena saya mengulang, Bu. Oh, Anda tuh ngulang tapi kemarin udah ngambil berarti. Iya, Bu. Oh. Kenapa ngulang? Kenapa, Bu? Maksudnya nggak ngerjain tugas atau gimana? Bukan habis nilai saya D atau E gitu ya? Iyalah. Nggak ngerjain tugas atau gimana? Di pertengahan jalan ini, Bu, udah nggak paham lagi tentang kemarin materinya. Jadi menumpuk-numpuk kayak Ibu bilang tadi, menumpuk-numpuk. Jadi Oke, tapi sekarang mata kuliah Anda berarti lebih sedikit gitu. Biasanya soal fast track itu saya dulu juga pernah gitu ya, satu itu soal fast track biasanya menyerah di tengah-tengah karena mereka tuh kayak kuliahnya masih banyak terus ditambah kuliah S2 gitu. Kalau sekarang berapa SKS? Yang S1-nya masih ada kuliah nggak? Kebetulan saya masih ada, Bu. Berapa SKS? Ada. Aduh, mikir berarti banyak nih kayaknya. 14, Bu, kira-kira. Aduh, ya banyak berarti. 14 terus tambah S2 berapa? Jadi 20, Bu. Oh gitu. Aduh, banyak ya. Ya siap. Ya karena mengulang asumsinya inilah ya, udah pernah dapat gitu ya. Jadi agak-agak jadi lebih mengerti gitu ya. Kalau semangatnya sama dengan waktu kalian pertama kali masuk, saya yakin harusnya lulus gitu ya. Tapi kalau semangatnya jadi karena gini, karena kalian tuh kayak udah curi start gitu kan sebenarnya kan? Iya kan? Udah curi start gitu. Ya, tapi kalau biasanya kalau ngulang tuh kayak semangat tuh kayak turun gitu loh. Jadi akhirnya sama-sama aja gitu. Saya kenal satu mahasiswa S2 yang waktu pertama kali ngambil AA dia dapat E. Kalau dapat E kan kita kira-kira ya paling juga naik-naiknya berapa sih C gitu ya. Oh ya gitulah ya. Tapi pas saya lihat itu, tapi waktu belum pandemi memang, itu anak itu jadi bersemangat, entah kenapa dapat E jadi semangat gitu ya. Ini mah harus dapat E dulu baru semangat. Itu kan saya kan duduk di ruangan, pokoknya di gedung pasca sarjana, itu saya sampai bosen tiap hari didatengin terus gitu, karena nanya melulu gitu ya. Ini anak muncul lagi gitu. Kalau saya mau kerja saya sampai harus ngumpet gitu, biar nggak didatengin gitu ya. Itu baru gitu, belum lewat telegram gitu ya, atau jadi nanya melulu gitu. Jadi kelihatannya serius, itu dia bisa dapat A loh. Maksudnya, gitu ya. Baru kali ini saya lihat ada mahasiswa yang di semester 1 ya E tapi bisa dapat A gitu. Biasanya paling C atau B lah gitu biasanya, maksudnya nggak setinggi itu gitu. Jadi sebenarnya bisa gitu kalau mau, karena sebenarnya dia curi start terus tapi malah lebih semangat gitu dari waktu pertama kali gitu. Jadi minimal kalau kalian semangatnya sama aja ya waktu pertama kali ngambil di semester 1 dengan curi start kayak gitu, harusnya kalian lebih excel gitu dari teman-teman yang baru ngambil gitu. Masalah motivasi sih, susah motivasi. Saya soalnya bukan motivator jadi nggak bisa ini. Oke, kira-kira seperti itu. Udah ya, yang
Yang terakhir saya saja yang memasukkan presensinya. Ini kan berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 sama 8. Ya, 8 orang ya. Nanti saya saja yang masukkan terakhir. Terima kasih. Sudah tidak ada pertanyaan lagi kan ya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah waktunya sholat maghrib juga mungkin ya. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan semangatnya tidak di hari pertama pertemuan ini aja gitu ya, bisa tahan karena memang itu tantangannya S2 ya. Nanti kalian ketemu, aduh ini tesis kok susah, ngelihat teman yang lain kok kayaknya gampang gitu ya. Jadi seperti saya bilang, sebenarnya tesis itu maksudnya S2 itu bukan masalah pintar atau enggak, tapi masalah tahan enggak gitu. Karena kalian mendapatkan sesuatu yang baru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Yuk, makasih. Terima kasih, Bu. Yuk. Izin pamit, Bu. Mari. Ya, silakan. Saya harus stop share dulu.